Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat petani sawit dimanapun berada, semoga masih dalam keadaan sehat selalu. Setelah pemerintah menghapus tarif pungutan ekspor kelapa sawit mentah dan produk turunannya, mulai tanggal 18 Juli sampai tanggal 31 Agustus tahun 2022 atau selama 1,5 bulan. Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2022 yang menyebutkan tarif pajak pungutan ekspor pada seluruh produk dari tandan buah segar TBS, kelapa sawit, produk sawit, palm oil, uset cooking oil, dan crude palm oil menjadi Rp0 per metrik ton. Penerapan relaksasi ini dinilai terlalu singkat, lantaran setelah tanggal 31 Agustus tahun 2022 atau mulai tanggal 1 September tahun 2022, pemerintah akan memberlakukan kembali tarif pajak ekspor CPO dan produk turunannya. Bersifat progresif atau menyesuaikan dengan harga di pasar global. Dengan diberlakukannya kembali pungutan ekspor CPO ini, pada tanggal 1 September tahun 2022 nanti, kami petani sawit merasa sangat khawatir akan membuat harga komoditas hasil panen sawit kami bakal kembali anjlok. Kembali seperti di bulan yang lalu, yang dihargai Rp1.000 per kilogram. Sementara harga pupuk dan herbisida terus meningkat naik. Bahkan tak bisa merawat kebun kelapa sawit kami lagi. Akibat dampak tak mampu membeli pupuk lagi. Dan akan sangat berdampak mempengaruhi hasil panen sawit kami di tahun yang akan datang. Sementara harga sawit petani sampai hari ini masih rata-rata harga di bawah Rp2.000 per kilogram. Bahkan masih ada yang dihargai Rp1.500 per kilonya. Baru 2 minggu. Petani mulai dapat bernapas sedikit lega, dikarenakan ada kenaikan harga sawit petani. Tetapi kami bakal mengalami kembali pahitnya saat harga sawit di bawah Rp1.000 per kilo setelah pungutan ekspor CPO diaktifkan lagi pada tanggal 1 September tahun 2022 mendatang. Pajak ekspor CPO naik menjadi $74 metrik per ton. Ditambah lagi pemerintah akan menaikkan harga BBM. Beban kami nampaknya semakin bertambah berat. Mau makan apa petani nantinya? Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, Gulat Manurung menilai, sudah sewajarnya pemerintah tidak memberlakukan dulu pungutan ekspor sawit dalam waktu dekat. Atau setidaknya memperpanjang periode relaksasi ini. Relaksasi yang dilakukan pemerintah, sebenarnya ditujukan agar ekspor sawit kembali bergairah. Harapannya, tangki-tangki penyimpanan yang dimiliki pabrik pengolahan CPO bisa memiliki ruang lebih longgar. Dengan demikian, ada ruang yang cukup bagi pabrik untuk kembali menyerap tandan buah segar TBS, sawit petani, dengan harga yang lebih baik. Sayangnya, relaksasi yang berlaku hanya selama 2 minggu. Dan sama sekali belum juga bisa dirasakan dampak harga sawit bagi petani. Karena masa penerapannya yang dinilai terlalu singkat. Menurutnya, butuh waktu lebih panjang, agar satu kebijakan bisa dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Pungutan sawit tampaknya perlu menjadi perhatian pemerintah agar dilakukan evaluasi. Sebagai pemulihan ekonomi bagi petani sawit, ia menilai, salah satu akar masalah terkait pungutan sawit adalah pemanfaatannya yang tidak tepat sasaran. Petik 2. Di sisi lain, pemanfaatan dana sawit untuk pengadaan biodiesel juga dinilai tak sejalan dengan semangat pengembangan industri sawit sebagai tujuan awal diterapkannya dana pungutan ekspor sawit ini. Namun, pemanfaatan saat ini lebih banyak digunakan untuk subsidi program biodiesel. Padahal, ada sasaran lainnya seperti peningkatan SDM petani, peremajaan sawit, dan lain-lainnya. Yang porsinya sangat kecil sekali. Belum lagi untuk porsi lainnya. Jadi alokasi saat ini sangat timpang sekali alias kacau balau, tegas dia. Dan, sama sekali tidak tepat sasaran. Melihat dana pengelolaan dari kelapa sawit banyak yang kembali pada produsen pengolah dana sawit, sekaligus eksportir kelapa sawit. Bahkan ada perusahaan yang untung dari subsidi biodiesel kelapa sawit ini, kata dia. Dan, sama sekali tidak tepat sasaran. Melihat dana pengelolaan dari kelapa sawit banyak yang kembali pada produsen pengolah dana sawit, sekaligus eksportir kelapa sawit. Bahkan ada perusahaan yang untung dari subsidi biodiesel kelapa sawit ini, kata dia. Benar saja, berdasarkan Kepmen ESDM No. 258K, 10, DJE, Ten 2016 tentang penetapan Badan Usaha BBN dan alokasi pengadaan BBN jenis biodiesel di PT Pertamina Persero dan PT AKR Korporindo.
Dinilai alokasi dana sawit untuk kepentingan biodiesel hanya dirasa segelintir pengusaha saja. Kami berharap kepada pemerintah Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak memberlakukan dulu pungutan ekspor CPO. Setidaknya panjang waktu hingga harga sawit masyarakat kembali di stas Rp2.000 per kilonya. Oke lah teman-teman, itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Wassalam.